Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kekeluargaan selalu buat sahabat-sahabat saya dimanapun Anda kini berada. Ketemu lagi kita di video ahli cinta dan solusinya menurut logika bersama saya. Di episode kali ini kita angkat tema cinta kepada ibu bapak. Nah sahabat-sahabat, sebelumnya kita cerita tentang bagaimana kita mencintai orang tua. Bagaimana pula caranya kita mencari solusinya agar kita menjadi anak yang baik. Mencintai kedua orang tua tidaklah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak yang baik, wajib bagi kita untuk patuh dan taat kepada mereka dan berbakti. Menjadi anak yang baik, soleh dan soleha bukanlah sulit. Patuh dan taat kepada orang tua itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kita bisa sukses karena orang tua. Kita bisa masuk surga karena orang tua juga. Apalagi seorang ibu yang telah melahirkan kita ke dunia ini begitu sulit dan sakit. Dia merasakannya, mengasuh kita siang dan malam. Tanpa seorang ibu, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan pula kau lihat kakinya. Mungkin yang ada koreng, yang ada bekas apalah. Dalam arti, kalau kita patuh dan berbakti, kau pasti akan masuk ke surga Tuhan. Kau akan menjadi anak yang soleh. Agar supaya kau selamat dunia dan akhirat. Nah, sahabat-sahabatku semua, janganlah sekalipun kau pernah membantah perkataannya. Mengatakan saja itu sudah dosa. Jika kau ingin sukses dan selamat di dunia ini, kau wajib patuh dan menyayangi dia. Karena perlu kamu ketahui bahwa ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah karena murkanya orang tua. Jadi bagaimanapun bentuk dan kondisi orang tuamu, kau tetap wajib taat dan mencintai dia. Dan janganlah kau menjadi anak yang durhaka dan menjadi lupa diri setelah kau sukses. Banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya setelah dia merasa dirinya itu besar, merasa dirinya mampu. Dia melupakan semua kasih sayang orang tua. Anak yang durhaka itu sama halnya, dia adalah seorang kafir di mata Allah. Jika tidak ada maaf dan ampunan dari kedua orang tua itu untuk meminta ampun, meminta maaf atas segala dosa apa yang telah pernah ia lakukan kepada ibu bapaknya, maka dia selamanya akan masuk ke dalam neraka. Nah, sahabat-sahabat cinta semua, perbaikilah sifat burukmu yang ada selama ini. Dan sujud meminta maaflah selagi ibumu masih ada. Tatkala ia telah meninggal, perasaan kesal tentu ada. Tapi mau kemana lagi kita mau meminta maaf? Sebelumnya ia meninggal, berminta maaflah, bersujudlah, dan mencintai orang tua lah. Sebab itu adalah perbuatan yang sangat dimuliakan. Sekarang kita bukan cerita tentang bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan bagaimana pula kita durhaka kepada orang tua. Namun perlu kita ketahui, menjadi orang tua itu pun harus kita soleh dan soleha, pandai mendidik anak. Bukan hanya kita di sini dituntut untuk mendidik dan membentuk anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi baik, menjadi taat patuh kepada kedua orang tua, sementara kita selaku orang tua pun kurang begitu baik menurut Allah. Jadi orang tua yang baik, soleh dan soleha harus punya ilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah
menurut syariat agama, itu baru kita bisa menjadi orang tua yang sebenarnya dinamakan orang tua yang pandai mendidik anak. Karena masih banyak di luar sana orang-orang tua yang kadangkala belum mengerti tentang posisinya. Hanya ia mengerti dia bahwa orang tua melahirkan, membesarkan, hanya didikan dunia saja. Jadi anak justru lari dari syariat agama. Anak dia suruh sholat, sementara dia tidak sholat. Disuruh anaknya mengaji, sementara dia sendiri pun tidak pernah mengaji. Disuruh anak berpuasa, sementara dia tidak segan-segan di depan anaknya makan di siang hari. Ada orang tua seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, orang tua seperti ini tidak perlu untuk ditaati perintahnya. Tetapi, kita selaku anak yang baik, jika kita sudah termasuk anak yang soleh, kita wajib meluruskan jalannya. Saya sering lihat itu. Kadang-kadang di luar sana, di dalam rumah tangga itu perbedaan sudah banyak antara orang tua dengan anak. Bahkan ada yang sama, anak dengan orang tua sama saja. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap kepada anak untuk menjadi yang baik, sementara kita selaku orang tua pun tidak juga begitu baik. Kita hanya mampu hanya untuk memberi fasilitas pendidikan yang tinggi. Tetapi kita di soal agama itu kita tidak pernah mengajarkan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara menjadi anak yang soleh. Jadi justru itu kita pun menjadi orang tua ini janganlah cuma hanya seenak-enaknya saja. Maksud saya di sini kita sebagai orang tua mendidik anak itu seenak-enaknya saja, dalam arti anak diberi minum susu, diasuh dan dibesarkan oleh pembantu, uang dari hasil tak jelas, lalu berharap anak menjadi anak yang soleh untuk mengabdi kepada dia. Walaupun anak itu misalnya ia berhasil sukses dalam sosial kehidupannya, tapi anak ini berat untuk bisa beriman kepada Allah Tuhan dia. Nah, dia pun menganggap kalau kedua orang tuanya itu, keluarganya itu, hanyalah sebagai pelengkap hitungan keluarganya saja. Dan kedekatan antara anak dan orang tua itu pun sepertinya layaknya orang berteman. Tidak ada sopan santun dan tidak ada pula penghormatan. Ya, seperti berteman biasalah. Karena apa? Karena didikan itu tadi dan cara mendidiknya. Jadi di sini kita terpaksa cari solusinya lah, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik itu agar kelak nanti di suatu hari kita menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak. Kita selaku orang tua jangan hanya berhasil di dalam dunia ini, berhasil menjadikan anak itu sukses, menjadi orang yang terpandang, tetapi di mata Allah anak itu tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya. Jadi pada suatu saat nanti, setelah kita meninggal dunia sebagai orang tua, kita akan diminta Allah pertanggungjawaban atas apa yang semua kita kerjakan di dunia ini. Termasuk salah satu cara mendidik anak. Jadi kalau kita lemah dalam mendidik anak, menjadikan anak itu soleh, maka kita nanti sewaktu kita telah meninggal, mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, tiba-tiba anak kita yang sudah berdosa ini, dia meminta kepada apa? Kenapa orang tuaku masuk ke surga sedangkan aku tidak? Dan Allah Ta'ala itu bertanya kepada orang tuanya, bagaimana kamu cara mendidik anak dulu? Lalu anak itu berkata kepada Allah,
Aku hanya dididik dengan sarana prasarana pendidikan duniawi aja. Aku tak pernah diajarkan untuk mengenal Allah. Dan tidak pernah pula diajarkan aku untuk bagaimana menjadi anak yang soleh. Maka beginilah aku jadi. Orang tua yang hampir saja masuk ke dalam surga ini kembali ditarik Allah untuk masuk ke dalam neraka. Gara-gara kita tidak pandai mendidik anak soleha di dunia ini. Nah, sahabat-sahabatku semua, kepada orang-orang tua termasuk secara pribadi saya sendiri, haruslah kita pandai mendidik anak itu agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena di dunia ini, sampai nanti kita masuk ke dalam akhirat sana, kita itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita itu menjadi orang tua sebagai pemimpin keluarga, tentu kita akan mempertanggungjawabkan atas segala kepemimpinan kita. Makanya sahabat-sahabatku, jika ingin selamat dunia dan akhirat, siapkanlah dulu ilmu, iman, dan metode pendidikan anak, baru kita menikah. Jangan kita menikah dulu, sudah banyak anak, baru ingin belajar untuk bagaimana cara mendidik anak, mencari solusinya. Hasilnya tentu nihil. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak tentang kita terlalu bisa membuat keberhasilan itu. Kita telah berhasil menjadikan anak itu baik, anak itu terpandang. Itu kan hanya dunia saja. Jadi menurut saya, mulai dari sekarang, bagi kita yang merasa diri kita selaku orang tua belum bisa dan belum mampu untuk mendidik, menjadikan anak yang soleh dan soleha, mulai sekarang belajarlah bagaimana cara mendidik anak dan menjadikan rumah tangga yang baik. Karena di dalam rumah tangga itu, kita sebagai kedua orang tua, kitalah guru, sekaligus merangkap imam di dalam rumah tangga itu. Mereka menilai kita sebagai orang tua, sebagai panutannya, sebagai contohnya. Jika kita baik, maka anak-anak pun baik. Jika kita soleh, anak-anak kita semua tentu soleh. Jadi kalau kita sibuk dengan kegiatan kita di luar sana, dan kita membiarkan anak kita itu di rumah, hidup bersama pembantu, ya tentu hasilnya nanti setelah besar, apa yang dia dapat? Dia hanya mendapatkan ilmu apa yang ada dia lihat, apa yang dia lihat di luar sana. Dan apa pula yang diajarkan oleh pembantu? Diajarkan oleh pembantu itu hanya sekadar makan, bersih, pakaian, semuanya. Tetapi masalah bagaimana kehidupan ini, ya tentu tidak pernah itu ajarkan. Sebab apa? Dia merasa itu bukan tanggung jawabnya. Nah, kita ini sebagai orang tua, saya secara pribadi berharap dan meminta kita selamatkanlah anak-anak kita itu untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya sekadar memberi makan, pakaian, pendidikan saja. Sebab itu hanya untuk dunia. Kita harus kasih dia bagaimana menanamkan rasa percaya diri kepada Allah, menambah keimanan, dan bagaimana cara ia supaya pandai di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Agar supaya apa? Kelak nanti, suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita semua telah mati. Tentu yang kita tinggalkan itu kan bukan cuma harta saja. Yang jelas anak kita. Kita berharap dia mendoakan kita setelah nanti kita mati. Jadi itulah yang kita tanamkan
pendidikan agama kepada seluruh orang tua. Dan bersiaplah menjadi orang tua yang dalam arti sebenarnya, dan jangan hanya cuma ditua-tuakan saja, agar kita berhasil dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku semua, saya rasa hanya sampai di sinilah kata-kata cerita saya dalam acara cinta, solusi, dan menurut logikanya. Demikian sahabat-sahabatku semua yang ada di luar sana. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Kalau teman-teman dan sahabat di luar sana mau subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Official. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika Anda subscribe, tentu kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.